Sebelum kita memulai, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini buat yang pertama guru besar atau orang tua Kaijar yang telah meninggal dunia. Karena sudah lama dari Kaijar kuliah atau dari saya kuliah sampai sekarang benar-benar ngerasain tidak ada orang tua. Jadi kalau dibilang namanya bontot sengsara, karena nggak ada orang tua, jadi ngalamin. Tetapi Kaijar yakin dengan doanya anak, insya Allah menjadi suatu kebaikan buat kita semua. Apalagi kalian ada yang sudah ditinggal sama ayah bundanya. Kita khususkan doa ini, mudah-mudahan almarhumah Haja Siti Muna diberikan Bapak Yusuf bin Sariyah ditempatkan yang terbaik di surga ya Allah, dirapatkan di kuburnya, disinari kuburnya, ditempatkan yang terbaik, dan semoga anak cucu mantu dan keturunan bisa melanjutkan dakwah orang tua kami. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berikut kita baca suratul Fatihah juga untuk para donatur. Kebetulan kalau tanpa donatur Kaijar nggak mungkin bisa mengumpulkan sebanyak ini, karena santunan yatimnya bukan di daerah sini saja. Ada di daerah Kemayoran kita undang, alhamdulillah datang. Ada dari Sunter Bu Haji Yuli atau Pak Haji Nawawi datang, dari Serdang datang, dan daerah rumah Bu Haji Amal juga datang, alhamdulillah. Nah sisanya selebihnya kita bagikan keluar. Kebetulan acaranya hari ini juga di daerah Bekasi, lalu Bogor, dan Tangerang. Jadi saya nitipin di berbagai tempat. Tujuannya adalah biar dapat semuanya. Kita bacakan suratul Fatihah. Doanya khusus buat para donatur semuanya yang telah memberikan bantuan rezekinya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlimpah, dan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang barokah dunia dan akhirat, dan anak keturunan menjadi anak yang soleh dan solehah, dan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah, dan menjadi catatan amal kebaikan kita suatu saat nanti kita bisa berkumpul dan ziarah ke makam Rasulullah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, tidak berpanjang kalam karena sudah menunggu dari jam 3-an Bib. Dari ada jam 3 lewat, ada setengah 4 sudah nyampe. Nah langsung saja kita mulai. Nanti mau itu hasanah atau pembekalan atau nasihat agama. Jadi nanti adik-adik dengerin, karena ini cucu turunannya Rasul. Kapan lagi kita memuliakan cucu turunannya Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam wa ahdana ila daris salam. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bisidqin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para ulama, para asatidzah, wabil khusus akhirnya kita dan Ustaz Ijar beserta keluarga besarnya, para jamaah sekalian, adik-adik, para aitam yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karunia Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di hari Asyura, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari ini dengan beberapa kejadian. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Firaun.
Pada hari ini pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Nuh alaihissalam tatkala beliau berada di dalam kapal. Kemudian selesainya banjir bah itu pada hari Asyura. Maka para ulama menganjurkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Di antaranya adalah menyantuni anak yatim. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengelus rambut anak yatim pada hari Asyura, maka sebanyak itu dosa yang akan, sebanyak hitungan rambut itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Makanya kita disunahkan kalau cuma diurus doang, bikin ribet anak yatim namanya, paling tidak ada santunan. Nah, penting ini untuk kita amalkan, terutama menyangkut tentang kebahagiaan, kedamaian, serta keberkahan hidup seseorang. Tatkala dia mau berbagi, tatkala dia mau menyantuni anak yatim. Makanya anak yatim itu adalah disebut dengan istilah orang Jawa itu jimat. Kalau misalnya anak yatim itu disia-siakan, maka akan berbahaya. Anak yatim itu dizalimi, maka doanya mustajabah. Di saat kita mau menyantuni, apalagi sampai menanggung kehidupan anak-anak yatim, maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dan orang yang menjamin atau menanggung hidupnya anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah, nempel. Kapan itu di surganya Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita menginginkan untuk bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, adalah yang sering-sering menyantuni anak yatim. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita terlepas daripada ancaman yang Allah ancam di dalam Al-Qur'an. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang membohongi agama? Siapa mereka? Orang yang tidak percaya terhadap agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'un yatim. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Jadi merupakan tanggung jawab kaum muslimin bila mana di daerahnya ada anak yatim terus terlantar, tidak ada yang mengasuh, maka semuanya berdosa. Orang-orang termasuk orang-orang yang tidak mempunyai kepedulian. Makanya sunnahkan untuk menyantuni anak-anak yatim. Pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Di samping akan diberkahi setiap rezeki yang itu dibagi dengan anak-anak yatim, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man farraja kurbata akhihi farrajallahu kurbahu yawmal qiyamah. Man nafasa kurbata muslimin farrajallahu kurbatahu yawmal qiyamah." Siapa yang menyenangkan, membahagiakan sesama muslim, maka akan Allah bahagiakan dia. Jadi segala aktivitas, orang lagi pandemi, tapi kalau kita masih peduli kepada sesama, nggak efek itu pandemi. Dalam artian ada aja rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rizki itu bukan nominal. Rizki itu bukan sekian, bukan. Tapi rizki itu berupa sebuah kebahagiaan yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi kalau kita mungkin sebelum pandemi banyak pemasukan, banyak rizki. Tapi setelah pandemi Allah Subhanahu wa ta'ala memutus kerja. Ada beberapa sumber penghasilan tidak kita dapatkan misalnya. Akan tetapi perasaan ketenangan, kebahagiaan serta kedamaian di dalam beribadah kepada Allah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah, di dalam hubungan dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan istri semakin erat, semakin baik, maka itu merupakan bentuk lutuf dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada hakikatnya bahkan melebihi daripada rezeki yang berupa materi. Itu yang semestinya disyukuri oleh umat Islam, di mana secara materi kadang-kala kita berkurang, akan tetapi ruh kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih banyak hak, disempatkan banyak ngaji, disempatkan banyak ibadah, disempatkan banyak silaturahim, disempatkan banyak merasakan kesenangan yang sebelum itu kita sibuk. Sebelum pandemi jangankan mau boro-boro ngaji, jangankan mau boro-boro datengin orang tua, jangankan mau mendidik anak dengan baik, mau ketemu mereka aja sulit. Lantas apa yang dikurangi oleh Allah kepada kita? Maka saat itulah pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang perlu kita syukuri. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi darbi wa mu'afan fi jasadi wa lahu qutu yawmi faka'annama huzat dunya wa ma fiha. Siapa yang di pagi hari atau di sore hari dia punya perasaan yang tenang, hatinya tentram, tidak banyak masalah, tidak banyak problem, tidak ini, tidak itu. Kemudian jasadnya sehat, tidak ada penyakit, tidak kena virus, tidak ini dan itu, ya kan? Kemudian dia memiliki sesuap makanan yang bisa dia konsumsi untuk hari itu. Maka itu adalah orang yang paling nikmat di muka bumi. Telah memiliki seakan-akan dia adalah seorang raja. Raja dengan segala fasilitas yang dimiliki, tapi sumpahnya minta ampun. Hatinya gundah gulana. Mau makan ini kagak enak, saya dicari-cari pengen makan. Nah, hilangnya Ka'bah dengan segalanya hilang. Ahwan indallah, itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan nyakitin sesama muslim. Dibandingkan dengan nyakitin sesama muslim. Karena memang inti daripada agama ini adalah bagaimana tersebarnya nilai-nilai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu inti daripada agama ini. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat. Nah, kita yang hidup sebagai pengikut Nabi Muhammad tentu harus menjadi bagian daripada rahmat itu. Rahmat bagi siapa? Rahmat bagi sesama. Rahmat dimulai dari orang-orang terdekat kita, dari keluarga kita, anak-anak kita. Jadilah yang penyantun kepada mereka, penyayang kepada mereka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayangnya kepada anak-anak kecil itu luar biasa. Kadang-kala beliau itu main sama cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau jadi kuda-kudaan, dinaikin sama cucu. Sampai suatu saat Rasulullah lagi main sama mereka, Sayyidina Abu Bakar masuk. Kaget Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah merangkak begitu dinaikin oleh cucunya. Dan beliau mengatakan ni'mar raqib, ni'mal marfuqukuma. Sebaik-baiknya kendaraan adalah kendaraan kalian berdua. Kendaraannya Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, yang kalau beliau pengen jalan itu naik buruk. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kendaraannya anak kecil. Kenapa? Karena ingin menyenangkan mereka. Bahkan suatu saat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sholat. Pas sholat, salah satu daripada cucu beliau, ketika beliau sedang sujud, itu naik ke punggungnya. Beliau tidak langsung berdiri. Beliau lama sujud sekali. Pas lama sujud, beliau bangun. Sampai kata sahabat, hatta khasyitu ayyubat alaih, sehingga kami khawatir saat itu Rasulullah meninggal. Jadi kalau kita lagi sholat berjamaah, tahu-tahu imamnya sujud sampai 20 menit, kira-kira gimana itu jamaahnya? Aneh. Bubar. Pada bingung, ini ada apa? Ini Nabi sujud lama sekali. Padahal saat itu beliau sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai beliau bangun. Sahabat bertanya setelah salam, ya Rasulullah, memang ada apa sujud lama banget? Enggak ada apa-apa. Mungkin ada ayat Al-Quran yang diturunkan ya Rasulullah? Enggak. Ada perintah yang berat? Enggak. Ada apa ya Rasulullah? Enggak. Cuma tadi cucu saya naik ke punggung saya. Saya khawatir kalau saya bangun dia jatuh. Saya tidak mau menjadi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau memberikan porsi, bahkan kadang-kadang beliau lagi asyik bermain, itu bocah ngumpul di dada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dada yang disebut dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Diompoli. Anas bin Malik mengambilnya, kata jangan, daku, jangan. Kalau nyakitin dia, nyakitin saya, biarin selesai. Baru setelah selesai kencing, ngompol, diangkat, dibersihin oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya beliau begitu sangat penyayang dalam hal-hal yang bersifat memang layak untuk mendapatkan kasih sayang. Tapi di saat harus tegas dalam urusan pendidikan, Nabi juga tegas pada tempatnya. Beliau pernah suatu saat Sayyidina Hasan itu ikut beliau. Beliau sedang memeriksa hasil zakat orang berupa kurma, dikumpulin. Tahu-tahu ada yang tercecer. Maka Sayyidina Hasan melihat ada kurma, yang namanya anak kecil, lihat makanan pengen dimakan aja kan gitu. Dia ambil dimakan. Kata Nabi, ayo keluarin sampai diambil sama beliau, dimuntahkan, dikeluarkan. Dan beliau mengatakan, inna sadaqah la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Sedekah ini tidak layak, tidak boleh kepada Muhammad, dan artinya zakat wajib itu tidak boleh dikasih kepada Rasulullah dan keluarganya. Innahu awsafun nas. Itu beliau Sallallahu alaihi wasallam bisa tegas, jangan sampai makan hal yang diharamkan oleh Allah. Barang-barang syubhat jangan dikasih. Mereka bersabar dari kelaparan di dunia daripada harus makan nanti makan api neraka. Nauzubillah wal iyadzubillah. Jadi ada neraca yang seimbang. Kapan kita mesti lemah lembut, dan itu kebanyakan hidup kita penuh dengan lemah lembut. Dan kapan kita harus mendidik agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para donatur, Kak Ijar dan keluarga besarnya diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan usia yang panjang dalam kesehatan dan afiat, diberikan keberkahan di dalam rezekinya, berkah daripada doa-doa kita semua. Begitu pula para donatur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan balasan yang setimpal, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang hidup di dalam kebahagiaan dan keberkahan. Dan anak-anak kita yang hadir pada siang hari ini, pada sore hari ini, para aitam, mudah-mudahan menjadikan anak-anak yang sukses di masa yang akan datang.
menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya yang ada di dalam kuburnya, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang mempunyai prospek masa depan yang cerah di dunia ini dan sampai di akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Muhammad menganjurkan kita menyantuni, mendidik dan merawat anak yatim, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan kepada kita semua untuk bisa mendidik mereka dengan baik, untuk bisa menyantuni mereka dengan baik, dan untuk bisa menumbuhkan mereka menjadi generasi-generasi yang baik yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah terima amal-amal kita semua. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita semua, dan Allah bukakan pintu rahmatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan pandemi yang menimpa umat manusia ini segera hilang dari bumi Indonesia ini, khususnya dari Jakarta. Mudah-mudahan tidak ada lagi setelah ini musibah dan bencana yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Dermawan, yang suka kepada hamba-hambanya untuk diminta, yang tidak pernah pelit kepada hamba-hambanya, bahkan sangat menunggu keinginan hamba-hambanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bukakan hati kita semua, hati anak-anak kita semua. Allah jadikan mereka qurrat ain, pelibur mata hati, penggembira di dunia ini, penggembira ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami' syamil min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih Habib Hamid yang telah menghidupkan hasanah atau nasihat agama. Berikut doa. Selanjutnya kebetulan beliau gurunya Habib Umar Hafiz yang dari Yaman. Nah, kebetulan juga beliau mondok langsung di Yaman. Makanya Kaijar atau saya sering ngaji di beliau Habib Hamid dengan beberapa murid Kaijar, ngaji juga dengan Habib Hamid. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon ridho, mohon maaf kepada pengantar Bapak Ibu atau santriwati santriwan Nurul Marjan apabila nanti pemberiannya kurang bagus, walaupun setiap tahun ada perubahan. Kenapa Kaijar ingin ngasih perubahan? Supaya para anak-anak yatim yang disayang Allah dan disayang Rasulullah, mudah-mudahan suatu kelak nanti kita tahun depan bisa ketahuan lagi. Artinya kita semuanya dalam keadaan sehat, dan kita tujuannya berharap mendapat rahmat ridho Allah dan berharap mendapat keberkahan dari Allah. Dan yang berikutnya mohon diterima dengan arti keikhlasan, karena Kaijar di sini atau saya berbaginya bukan satu tempat, tetapi berbaginya ke tempat lain.
sekali lagi buat Ustaz Ijar yang telah memberikan rezekinya buat adik-adik sekalian. Mudah-mudahan Ustaz Ijar dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dijadikan rumah tangga yang samawa sampai dunia akhirat. Amin. Dijadikan anak-anaknya soleh dan soleh-soleha. Amin. Fatihah yang kedua kita khususin buat para donatur Majelis Taklim Nurul Marjan. Mudah-mudahan para donatur dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberikan keberkahan rezeki, dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan para donatur selalu diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan, dan diberikan cahaya yang seterang-terangnya di yaumil akhir nanti. Amin. Al-Fatihah biqabul. Salam sifat wa sehat wa barakati wa bituli umri wa rahmati wa rizki. Bapak Haji Saiman dan istri. Al-Fatihah biqabul. Salam sifat wa sehat wa barakati wa bituli umri wa rahmati wa rizki wa bisafaat ajarin halal. Tejo Kusumo, Bu Haji Aini, Bu Haji Mimin, Bu Haji Medi, Bu Haji Yana, Bu Haji Mega. Al-Fatihah biqabul. Salam sifat wa bisehat wa bil barakati wa bikulil umri wa birahmati wa birizki. Bu Haja Mega, Bu Haja Ayudin, Haja Irmansyah, Haja Mayati, Haja Ros, Bu Haja Siti, Bu Haja Mami, Mas Nida, Haja Ade, Haja Cecep. Al-Fatihah biqabul. Salam sifat wa bisehat wa bil barakati wa bikulil umri wa birahmati wa birizki wa bisafaat Kulukum jami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.